Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Faria Rosyid dengan NIM 250160003. Jadi di sini saya akan menjelaskan fungsi bahasa pada pembelajaran pengantar linguistik umum. Bahasa sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan bahasa, manusia dapat mengetahui peristiwa di tempat lain, memahami masa lalu, serta mengungkapkan perasaan dan pikiran secara umum. Bahasa memiliki dua bentuk penggunaan, yaitu berbicara dan menulis. Dengan dua bentuk ini, kita dapat menggunakan bahasa dalam berkomunikasi tanpa berhadapan langsung. Fungsi bahasa terbagi atas 12 macam. Yang pertama, fungsi personal. Fungsi personal adalah fungsi yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan atau pikiran secara pribadi seperti sedih, senang, marah, ataupun yang lainnya. Fungsi ini dapat disebut dengan fungsi personal jika perasaan atau pikiran yang diungkapkan itu berasal dari si penutur. Yang kedua itu fungsi interpersonal. Fungsi interpersonal adalah fungsi yang digunakan untuk menjalin hubungan sosial seperti bertegur sapa, bercerita kepada teman, ataupun bermusyawarah. Yang ketiga, fungsi direktif. Fungsi direktif adalah fungsi untuk mengatur, menyuruh, atau meminta orang lain seperti, nah, silahkanlah kamu untuk belajar sekarang, ataupun, hei kamu, tolong ambilkan itu untuk saya. Yang keempat, fungsi referensial. Fungsi referensial adalah fungsi yang mengacu pada suatu objek atau konsep tanpa menghadirkannya secara fisik, seperti kata yang maha kuasa itu mewakili pada kata atau konsep sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah fungsi imajinasi. Fungsi imajinasi adalah fungsi yang digunakan untuk berimajinasi, seperti menulis cerpen ataupun menulis novel. Fungsi ini berkaitan pada daya imajinasi seorang penutur. Yang keenam, fungsi instrumental. Fungsi instrumental adalah fungsi untuk menciptakan atau menghadirkan suasana atau kondisi melalui tutur seperti silahkan masuk, silahkan minum, ataupun silahkan duduk. Ini mewakili pada kondisi dalam suatu pesta. Yang ketujuh, fungsi referensial. Fungsi referensial adalah fungsi untuk fungsi referensial. Fungsi referensial adalah fungsi untuk menyampaikan suatu informasi, ilmu, atau konsep atau gagasan. Seperti contohnya, ilmuwan itu sedang mempresentasikan makalah laporannya tentang eksperimen yang telah dia lakukan. Yang kedelapan, fungsi interaksional. Fungsi interaksional adalah fungsi untuk mempertahankan atau menjalin hubungan dalam percakapan sehari-hari. Yang kesembilan, fungsi heuristik. Fungsi heuristik adalah fungsi untuk memperoleh suatu informasi melalui pertanyaan ilmiah seperti mengapa daun talas tidak basah, mengapa bumi itu bulat, ataupun mengapa adanya gaya gravitasi. Yang kesepuluh, fungsi kebudayaan. Fungsi kebudayaan meliputi tiga aspek. Yang pertama, bahasa sebagai sarana perkembangan budaya. Yang kedua, bahasa sebagai jalur pewarisan budaya. Yang ketiga, budaya sebagai investasi suatu budaya seperti pencatat unsur kebudayaan. Yang ke-11, fungsi kemasyarakatan. Dalam fungsi kemasyarakatan, bahasa terbagi atas dua, yaitu bahasa nasional dan bahasa daerah. Yang pertama, bahasa nasional. Dalam fungsi kemasyarakatan, bahasa nasional dilambangkan sebagai lambang kebangsaan, identitas nasional, alat pemersatu bangsa, dan alat komunikasi nasional. Yang kedua, bahasa daerah. Dalam fungsi kemasyarakatan, bahasa daerah dilambangkan sebagai identitas suatu daerah dan alat komunikasi masyarakat lokal. Yang ke-12, fungsi perorangan. Fungsi perorangan terbagi atas instrumental, referensial, interaktif, representatif, imajinatif, dan informatif. Yang
Yang ke-13, fungsi pendidikan. Dalam fungsi pendidikan terdapat 4 fungsi. Yang pertama integratif, yang kedua instrumental, yang ketiga kultural, dan yang keempat penalaran. Jadi, kesimpulannya adalah bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi saja, tapi memiliki fungsi yang sangat luas seperti fungsi personal, interpersonal, direktif, referensial, dan lainnya. Jadi, bahasa itu memiliki cakupan yang sangat luas, tidak hanya dalam jangkauan yang sedikit. Jadi, sekian dulu dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.